Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Yuli Kurniasi, NPM 1910104071 dan Krisnanda Kurnia Putranto, NPM 1910104124 akan mempresentasikan materi mengenai perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Perubahan akuntansi. IASB telah menetapkan kerangka pelaporan yang mencakup dua jenis perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi merupakan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang berlaku umum ke kebijakan akuntansi yang berlaku umum lainnya. Kemudian, yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi, merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Perubahan kebijakan akuntansi. Ada 3 kemungkinan pendekatan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, melaporkan perubahan saat ini. Kedua, pelaporan perubahan secara retrospektif. Dan yang ketiga, melaporkan perubahan secara prospektif di masa depan. IASB mewajibkan perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif, karena pendekatan ini menyediakan informasi yang lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan daripada pendekatan dampak kumulatif atau pendekatan prospektif. Alasannya, mengubah laporan keuangan sebelumnya menggunakan kebijakan baru akan menghasilkan konsistensi yang lebih baik selama periode akuntansi. Pengguna akan dapat membandingkan hasil yang lebih baik dari satu periode ke periode berikutnya. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Lingkungan terus berubah dan perusahaan merespon perubahan tersebut. Standar terbaru dan standar yang diusulkan mengenai pengakuan pendapatan dan instrumen keuangan menunjukkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi akan terus berubah. IASB mengizinkan perusahaan untuk mengubah kebijakan akuntansi jika perubahan tersebut diwajibkan oleh IFRS atau perubahan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan mengenai posisi keuangan. Saat perusahaan mengubah kebijakan akuntansinya, perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut dengan menggunakan penerapan retrospektif. Secara umum, perusahaan harus melakukan 1. Perusahaan menyesuaikan laporan keuangan pada setiap periode sebelumnya yang disajikan. 2. Perusahaan menyesuaikan jumlah tercatat dari aset dan liabilitas pada awal tahun pertama yang disajikan. Melaporkan perubahan kebijakan. Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi sangat penting. Pengguna laporan keuangan menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi tersebut menjamin kegunaan laporan keuangan. Kemudian, penyesuaian saldo laba. Salah satu syarat pengungkapan adalah untuk menunjukkan dampak kumulatif dari perubahan saldo laba awal periode sebelumnya yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan. Pengaruh langsung. IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan pengaruh langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung adalah setiap perubahan atas setiap arus kas perusahaan pada periode berjalan atau masa depan yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak praktis atau ketidakpraktisan. Penerapan retrospektif dalam perusahaan dianggap tidak praktis jika terdapat satu dari kondisi ini. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan pengaruh dari penerapan retrospektif. Yang kedua, penetapan retrospektif memerlukan asumsi tentang niat manajemen pada periode sebelumnya. Ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi yang signifikan terkait periode sebelumnya dan perusahaan tidak dapat secara objektif memverifikasi informasi yang diperlukan dalam menentukan estimasi tersebut. Perubahan estimasi akuntansi. Perusahaan tidak dapat melihat kondisi dan kejadian di masa depan dan pengaruhnya terhadap kepastian.
Oleh karena itu, estimasi membutuhkan penilaian yang wajar. Estimasi akuntansi akan berubah seiring peristiwa baru terjadi, karena perusahaan memperoleh lebih banyak pengalaman atau karena memperoleh informasi tambahan. Pelaporan prospektif. Perusahaan tidak harus menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Sebaliknya, perusahaan memperhitungkan pengaruh dari semua perubahan estimasi pada 1. Periode perubahan jika perubahan tersebut hanya mempengaruhi periode bersangkutan. 2. Periode perubahan dan periode masa depan jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang berpengaruh pada periode berjalan atau diperkirakan akan berpengaruh pada periode masa depan. Koreksi kesalahan. Secara umum, kesalahan akuntansi meliputi 1. Perubahan dari kebijakan akuntansi yang umumnya tidak diterima dengan kebijakan akuntansi yang dapat diterima. 2. Kesalahan matematis. 3. Perubahan estimasi yang terjadi karena ada iktikat tidak baik dari perusahaan. 4. Kelalaian. 5. Penyalahgunaan fakta. 6. Klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aset dan sebaliknya. Setelah menemukan kesalahan, perusahaan harus segera mengoreksi kesalahan dengan jurnal yang tepat dalam akun dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Profesi mensyaratkan perusahaan memperlakukan koreksi kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, dicatat pada tahun di mana kesalahan tersebut ditemukan, dan melaporkannya dalam laporan keuangan pada periode yang tepat. Jika menyajikan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali laporan sebelumnya yang terpengaruh untuk memperbaiki kesalahan. Perusahaan tidak perlu mengulang pengungkapan dalam laporan keuangan periode berikutnya. Analisis kesalahan. Dalam kenyataan, mendefinisikan materialitas adalah sulit, dan pengalaman serta pertimbangan harus digunakan untuk menentukan apakah perlu melakukan penyesuaian atas kesalahan tertentu. Semua kesalahan yang dibahas dalam bagian ini diasumsikan material dan membutuhkan penyesuaian. Kesalahan-kesalahan dalam neraca. Kesalahan itu hanya akan mempengaruhi penyajian akun aktiva, kewajiban atau ekuitas pemegang saham. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha, dan klasifikasi aktiva pabrik sebagai persediaan. Kesalahan dalam laporan laba rugi. Kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian akun nominal dalam laporan laba rugi. Kesalahan yang melibatkan klasifikasi yang tidak benar atas pendapatan atau beban, seperti mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai beban piutang ragu-ragu, dan beban penyusutan sebagai beban bunga. Kesalahan klasifikasi dalam laporan laba rugi tidak memiliki pengaruh terhadap neraca dan laba bersih. Kesalahan dalam neraca dan laporan laba rugi. Kesalahan yang saling menyeimbangkan adalah kesalahan yang akan di-offset atau dikoreksi selama 2 periode. Yang kedua, ada kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan, yaitu kesalahan yang tidak di-offset dalam periode akuntansi berikutnya. Misalnya, tidak mengkapitalisasi peralatan yang memiliki umur manfaat 5 tahun. Jika kita langsung membebankan aktiva ini, maka beban akan dinyatakan dengan benar hanya secara agregat pada akhir tahun kelima, karena aktiva telah disusutkan sepenuhnya. Jadi, kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan adalah kesalahan yang memerlukan lebih dari 2 periode untuk mengkoreksinya. Penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan.
Sampai saat ini, pembahasan tentang analisis kesalahan lebih ditujukan pada identifikasi jenis kesalahan yang terlibat dalam akuntansi untuk mengoreksinya dalam catatan akuntansi. Koreksi kesalahan harus disajikan pada laporan keuangan komparatif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.